Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa di malam Jumat ini aku akan kembali lagi menemani kalian dengan menceritakan satu kisah horor Wawa part 304. Ya, kalau di KW sebelumnya aku sudah pernah bahas kisah horor di kantor yang karyawannya itu diteror sama penampakan-penampakan misterius. Di malam ini aku akan bercerita lagi tentang teror mengerikan yang juga terjadi di kantor, Wa. Tapi kali ini kantornya adanya di Papua. Nah, serangkaian teror itu dialami sama Wawa kita waktu kerja di sana. Gak cuma dalam bentuk penampakan aja, tapi sampai bikin tubuhnya Wawa ini mengalami berbagai tanda aneh, dan puncaknya pada suatu hari Wawa pun mengalami sebuah kejadian yang menghebohkan teman-teman kantornya. Kejadian apa itu? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah ini tuh dikirim sama Wak kita yang bernama Lisa dari Jakarta. Halo Lisa. Nah, jadi kisah ini tuh dialami langsung oleh Lisa waktu dia bekerja di kantor barunya yang berada di Papua, Wak. Awalnya sebelum kerja di Papua ini, Lisa ini adalah seorang gamers. Nah, pada bulan Desember tahun 2020 lalu, Lisa kenalan sama seorang laki-laki bernama Dito dari game online-nya ini, Wak. Karena ngerasa nyambung, ngerasa nyaman, mereka pun akhirnya pacaran. Nah, waktu itu Dito ini kerjanya di Papua, sedangkan Lisa tinggalnya di Jakarta. Jadi mereka LDR-an, Wak. Nah, jarak LDR mereka ini semakin jauh lagi setelah Lisa harus ke Belanda, Wak, mengurus ibunya yang sedang sakit. Ibunya memang nikah sama orang Belanda. Nah, lalu pada bulan Februari tahun 2021, di tahun ini Nadia, itu tuh bisa dibilang titik terendahnya Lisa kali. Ibunya Lisa di Belanda meninggal dunia, dan ketika Lisa balik ke Indonesia, Wak, dia ini malah dituduh sama keluarganya lagi nyembunyiin harta warisan mamanya yang ada di Belanda itu. Nah, nggak kuat dengan tekanan itu, Lisa pun memilih untuk menjauh dengan keluarganya dan tinggal di rumah tantenya yang bernama Lala. Ini adalah satu-satunya keluarga yang masih bisa dia percaya lah gitu, Wak. Nah, pada saat dia nih lagi bingung, lagi tersudut, lagi terpuruk kayak gini, pacarnya Dito tadi tiba-tiba nawarin si Lisa untuk udah kamu kerja aja lah di Papua dibanding kamu kayak gitu. Nah, setelah pikir panjang, Lisa pun akhirnya setuju dan langsung terbang ke Papua. Kebetulan, Wak, Dito ini juga macam atasan gitu lah di sebuah perkantoran. Jadi lagi ada lowongan, dah kamu kerja di sini aja biar sama aku juga gitu. Sesampainya di Papua, Lisa langsung dijemput sama Dito pakai mobil. Waktu itu mereka harus menempuh perjalanan darat dulu, Wak, menuju ke kantor ini yang berada di sebuah distrik yang bernama Distrik Tiom. Lokasinya berjarak sekitar 4-5 jam dari kota Wamena, Wak. Nah, di setengah perjalanan kemudian, mereka itu sempat menepi sebentar di area dataran tinggi. Memang cantik kali pemandangan di sana, Nadia, untuk istirahat dan lihat-lihat. Nah, waktu lagi istirahat ini, Lisa ngeliat dari tempat dia berdiri itu ada sebuah sekolah yang berada di bawah dataran tinggi. Dan dari sana Lisa melihat ada seorang perempuan yang melambaikan tangan ke arahnya. Perempuan itu